Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let us raise our praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, Master of Judgment Day, and the Creator of this universe. Secondly, may salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the King of the great kingdom, namely Islam religion, then brought us from an educated person to be educated person. Okay, let me introduce myself. My name is Agustina HR, NPM 09105805200004, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jelaskan materi mengenai penamaan dan pendefinisian. Yang pertama yaitu penamaan. Pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Secara kontemporer, masih didapati sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan atau penyebutan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Berikut ini akan dibicarakan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu antara suatu satuan bahasa sebagai lambang. Misalnya, kata dengan sesuatu yang dilambangkannya bersifat sewenang-wenang dan tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Jika sebuah nama sama dengan lambang untuk sesuatu yang dilambangkannya, berarti pemberian nama itu pun bersifat arbitrer, tidak ada hubungan wajib sama sekali. Adapun yang kedua yaitu misalnya antara kata kuda dengan benda yang diacunya, yaitu seekor binatang yang biasa dikendarai atau dipakai menarik bedati, tidak bisa dijelaskan sama sekali. Lagi pula andai kata ada hubungannya antara lambang dengan yang dilambangkannya itu. Tentu orang Jawa tidak akan menyebutnya jaran, orang Inggris tidak akan menyebutnya horse, dan orang Belanda tidak akan menyebutnya park. Tentu mereka semuanya akan menyebutnya juga kuda sama dengan orang Indonesia. Peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan atau penyebutan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Adapun yang kedua yaitu penyebutan bagian. Penamaan suatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri khas yang dari benda tersebut dan yang sudah diketahui umum. Misalnya kata kepala. Dalam kalimat, setiap kepala menerima bantuan sebesar 10 kg. Bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Pars pro toto menyebutnya sebagai sebagian untuk keseluruhan. Adapun yang ketiga yaitu penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas ini sendiri yaitu penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu yang hampir sama dengan pars pro toto. Gejala ini merupakan peristiwa semantik, karena dalam peristiwa ini terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Adapun yang keempat yaitu penemu dan pembuat. Nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah disebut dengan istilah apelatifah. Yang kelima yaitu tempat asal sejumlah. Nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Kata kenari yaitu nama sejenis burung berasal dari nama pulau Kenari di Afrika. Kata sarden atau ikan sarden berasal dari nama pulau Sardinia di Italia. Adapun yang keenam yaitu bahan
ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Misalnya karung yang terbuat dari goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Horcorus capsularis, disebut juga goni atau guni. Adapun yang ketujuh yaitu keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis, artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya kata kaki pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah. Yang ke-8 yaitu pemendekan penamaan yang didasarkan pada hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi satu, misalnya rudal untuk peluru kendali. Yang ke-9 penamaan baru. Penamaan baru dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada, karena kata atau istilah lama yang sudah ada dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak halus, atau kurang ilmiah. Misalnya, kata pariwisata untuk menggantikan kata turisme. Materi yang kedua yaitu mengenai pendefinisian. Pembahasan definisi harus menggunakan bahasa alami. Seperti telah dikatakan di atas, sebuah istilah didefinisikan dengan kata-kata yang telah diketahui. Jadi, jika dalam pemberian definisi digunakan kata-kata yang belum atau tidak diketahui, maka akan ditimbulkan masalah baru dalam definisi. Disadari bahwa kata-kata yang dipilih dan dipakai dalam definiens telah mendapatkan pula makna-makna, konotasi, emosi, dan evaluasi. Ada beberapa syarat pembahasan definisi yang telah disepakati. Yang pertama, definisi tidak boleh bersifat negatif. Definisi harus dibahasakan secara positif. Yang kedua, definisi tidak boleh dibahasakan dengan pemarkah syarat, jika, apabila, dan lain-lain. Ketiga, definisi harus kongruen antara kelas istilah definiendum, nomen, verbum, adjektif, dan definiens. Keempat, hubungan antara definiendum dan definiens dimarkahi dengan ialah dan adalah dalam bahasa Indonesia. Ialah dan adalah definisi memberikan penjelasan. Ciri pemberian penjelasan adalah menguraikan, menerangkan, memberi penjelasan tambahan, dan juga memberikan kesamaan antara definiendum dan definiens. Dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pemarkah, yakni ialah dan adalah. Masalahnya ialah apakah terdapat syarat tertentu untuk memilih dan menggunakan ialah dan adalah untuk menyusun sebuah definisi. Contoh, pertama, A ialah B. Yang kedua, bahasa negara ialah bahasa Indonesia adalah bersifat menjelaskan, memberikan, dan memberikan penjelasan tentang subjek. Oleh karena itu, adalah menjadi penghubung antara subjek atau antara definiendum dan definiens. Maka secara sintaksis adalah dapat diletakkan di depan kalimat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan adalah lebih luas daripada ialah. Berdasarkan taraf kejelasannya, definisi diklasifikasikan menjadi definisi sinonimis. Suatu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata tersebut. Ketidakjelasan definisi ini adalah karena definisi yang diberikan bersifat berputar balik. Yang kedua, definisi formal atau stipulatif. Dalam definisi formal ini, konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebutkan terlebih dahulu sebuah ciri umumnya, lalu disebutkan pula sebuah ciri khusus yang menjadi pembeda dengan konsep atau ide lain yang sama ciri umumnya. Yang ketiga, definisi logis.
Definisi logis mengidentifikasi secara tegas objek, ide, atau konsep yang didefinisikan itu sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek lain. Yang keempat, definisi ensiklopedis atau eksplikasi. Definisi ensiklopedis lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis ini menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Yang kelima, definisi batasan atau definisi operasional. Jenis definisi lain banyak dibuat dan digunakan orang dan adalah definisi yang sifatnya membatasi. Di sini kita sebut juga definisi batasan. Yang keenam, definisi nominal merupakan satu pembatasan terhadap sebuah konsep atau konstruk. Baik, mungkin itu materi saja yang dapat saya jelaskan tentang penamaan dan pendefinisian. I apologize if there's been some mistake. Thank you for your attention. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.